melalui latar belakang dari permasalahan penyakit di mana berdasarkan dari Kementerian Kesehatan. Angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat 21,5%, namun angka ini sudah mengalami penurunan sekitar 0,8% bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dan berdasarkan Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation 2014-2019, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdes 2013 dan 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar 7,7 triliun. Alasan lain mengapa kelompok kami memilih Cucurbita moschata atau yang biasa disebut dengan labu kuning menjadi bahan utama karena labu kuning sendiri memiliki manfaat yang dapat membantu permasalahan tersebut. Selain itu, menanam Cucurbita moschata juga lebih ramah lingkungan. Tanaman Cucurbita moschata ini atau yang biasa disebut labu kuning dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim dan tanah. Cucurbita moschata juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan Cucurbita moschata merupakan tanaman yang mudah didapat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dari donat labu kuning, yaitu produk saya Cucurbita moschata, yaitu yang pertama ada tepung cakra 2 kg, gula pasir 2 kg, terus labu kuning 2 buah, telur ayam 2 kg, permipan 2 bungkus, lalu susu cair 2 kaleng, susu bubuk 2 saset, terus margarin sebanyak 2 bungkus atau sekitar 200 gram, lalu ada bread improver itu biar empuk sekitar 10 gram, lalu ada garam 2 bungkus, minyak sebanyak 1 dus, lalu ada topping tambahan seperti kayak selai. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi dari donat labu kuning. Yang pertama-tama yaitu kita kupas terlebih dahulu labu kuning, lalu kita cuci hingga bersih. Setelah itu kita potong kecil-kecil dan kita kukus hingga matang. Lalu kita tiriskan dan kita haluskan terlebih dahulu adonan labu kuning tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita campurkan beberapa bahan-bahan pembuatan donat labu kuning ini. Yang pertama kita tambahkan tepung cakra, terus ada vermipan, ada garam, dan ada margarin yang sudah kita lelehkan. Lalu kita tambahkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi dengan margarin yang sudah kita lelehkan sedikit demi sedikit, dan sambil kita uleni hingga adonan kalis dan elastis. Setelah itu, diamkan adonan tersebut hingga 30-40 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Lalu langkah selanjutnya, kempiskan adonan tersebut dan bentuk bulat-bulat. Setelah itu, lubangi tengah-tengah donat tersebut menggunakan cetakan donat. Diamkan kembali selama 15 menit hingga 20 menit. Setelah itu, langkah selanjutnya kita siapkan beberapa tempat penggorengan donat, yaitu kita panaskan minyak dengan api yang sangat sedang, lalu kita goreng donat hingga berwarna keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Dan langkah terakhir yaitu beri topping seperti gula halus, taburan misis, dan lain sebagainya. Setelah itu kita siap kemas dan kita pasarkan kepada konsumen. Konsep kemasan dan logo dari produk kami yaitu produk donat Cucurbita moschata atau biasanya disebut dengan donat labu kuning. Kami menggunakan kemasan kardus berwarna coklat dengan memberikan kesan yang sangat sederhana namun berkelas, sekaligus menjaga kehangatan donat di dalamnya. Warna coklat pada kemasan ini juga mencerminkan kehangatan dan kealamian bahan donat labu kuning yang digunakan, sehingga menambah nilai estetika dan daya tarik produk secara keseluruhan.
Dengan desain kemasan tersebut yang sangat ramah lingkungan dan praktis, donat labu kuning ini siap menjadi pilihan cemilan, sehat dan nikmat untuk segala suasana. Kami menggunakan desain logo tersebut karena warna pada logo tersebut senada dengan warna kemasan kami, yaitu berwarna coklat. Pada logo tersebut memperkuat kesan natural dan organik, sekaligus menciptakan keselarasan visual yang harmonis antara kemasan dan identitas produk. Logo tersebut biasanya menampilkan ilustrasi donat dengan sentuhan visual labu kuning atau bisa disebut jujur pita musyata, sehingga mudah dikenal dan memperkuat branding produk kita. Untuk kesimpulan dari proposal ini yaitu apapun usaha yang akan dijalankan harus memperhatikan segala macam pandangan ataupun peluang yang ada. Tantangan bagi untuk dapat beradaptasi dengan persaingan bisnis yang amat ketat di zaman ini, terlebih bagi keuntungan yang kita peroleh tidak terlalu banyak. Kita hanya perlu konsumen yang banyak agar pembelian yang terus-menerus. Kita harus juga mengetahui peluang usaha, pemasaran yang baik, serta aspek lainnya yang berkenan dengan pendirian usaha sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap usaha memerlukan perencanaan yang matang. Terima kasih.